Mengapa deforestasi hutan semakin parah dalam setahun pemerintahan Prabowo? Luka banjir longsor Sumatera November 2025 akibat deforestasi hutan belum sembuh. 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya jumlah deforestasi alias penggundulan hutan di Indonesia. Riset lembaga Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektar hutan gundul sepanjang tahun 2025. Angka ini hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, luas penggundulan hutan yang meningkat itu setara dengan sekitar 6 kali negara Singapura atau hampir 7 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timur Manurung, berkata deforestasi dipicu oleh rangkaian kebijakan pemerintah dari izin konsesi tambang, perkebunan sawit, kayu hingga program strategis nasional atau PSN seperti lumbung pangan food estate. Deforestasi terjadi secara terencana, planned deforestation, lewat program-program pemerintah. Itu menggambarkan ketidakpedulian pemerintahan Prabowo pada lingkungan, kata Timur. Hasilnya Indonesia berpotensi menjadi juara deforestasi tropis sedunia pada tahun 2025, mengalahkan penggundulan di Amazon Brasil yang mengalami tren penurunan. Kedua, berbanding terbalik, pemerintah mengklaim angka deforestasi mengalami penurunan dari 216.216 hektar pada tahun 2024 menjadi 166.450 hektar hingga September 2025. Kementerian Kehutanan menjelaskan disparitas angka itu dipengaruhi oleh perbedaan definisi, metodologi, dan skala pemetaan dalam menghitung deforestasi. Ketiga, Auriga Nusantara menemukan sebesar 433.751 hektar hutan gundul akibat ulah manusia, antropogenik deforestasi sepanjang tahun 2025. Angka itu tidak termasuk hutan yang rusak akibat bencana alam seperti banjir dan longsor. Hutan yang hilang bertambah 66% atau 172.684.000 hektar jika dibandingkan angka deforestasi tahun lalu sebesar 261.574 hektar. Atau kalau dihitung totalnya 166% dari tahun 2024. Hampir 2 kali lipat dari deforestasi tahun lalu, kata Ketua Yayasan Auriga Nusantara Timur Manurung. Keempat, apa akibat deforestasi hutan ini? 1. Bencana, penggundulan hutan menimbulkan banjir, longsor, kekeringan, polusi udara, dan bencana lainnya. Beragam bencana yang dipicu deforestasi sudah terbukti terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Yang kedua, deforestasi menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global, hingga ancaman kepunahan flora dan fauna endemik Indonesia. Dan yang ketiga, merusak reputasi Indonesia di dunia internasional di saat beragam negara semakin fokus menjaga lingkungan. Kelima, laju deforestasi di Indonesia pada tahun 2025 itu berbanding terbalik dengan kerusakan hutan tropis Amazon yang mengalami penurunan 11,08% atau sekitar 5.796 km persegi dari tahun sebelumnya. Titik terendah dalam 11 tahun terakhir. Pada 2022, deforestasi di wilayah Amazon Brasil mencapai 1,03 juta hektar dan menurun tajam menjadi 209.249 hektar di tahun 2025. Begitu juga deforestasi di level negara Brasil yang menurun dari 2,1 juta hektar pada tahun 2022 menjadi 896.394 hektar pada tahun 2025. Keenam, Auriga Nusantara mengungkap bahwa provinsi terparah yang mengalami deforestasi di Indonesia terjadi di Kalimantan Tengah, meningkat dari 33.389.000 hektar pada tahun 2024 menjadi 56.999 hektar pada 2025. Lalu diikuti Kalimantan Timur dari 44.483 hektar menjadi 47.187 hektar. Di tempat ketiga adalah Aceh yang mengalami kenaikan 426% dari 8.962 hektar pada 2024 menjadi 38.191
176 hektar pada tahun 2025. Saat dibedah lebih dalam, deforestasi terjadi di 383 kabupaten dan kota, 10 wilayah teratas yang menyumbang 22% deforestasi nasional berada di Pulau Kalimantan dan Papua. Ketujuh, pertanyaan yang muncul kemudian, ratusan ribu hektar hutan itu digunduli oleh siapa dan untuk apa? Data Auriga lagi-lagi menunjukkan hampir separuh deforestasi, 44%, atau sekitar 192.761 hektar terjadi di dalam wilayah konsesi yang diizinkan pemerintah. Konsesi pertambangan berkontribusi pada 43.743 hektar deforestasi, di mana 22% kerusakan dilakukan oleh 10 perusahaan terbesar dan 78% oleh sekitar 1.131 pemilik izin lainnya. Selanjutnya, 486 pemilik izin konsesi kehutanan berkontribusi pada deforestasi seluas 111.042 hektar. Di perkebunan sawit, deforestasi seluas 13.588 hektar atau sekitar 36% dilakukan hanya oleh 10 korporasi dan 24.388 hektar oleh 807 pemilik konsesi lainnya. Deforestasi dipicu oleh izin konsesi tambang, sawit hingga food state. Dan izin-izin konsesi itu beberapa diduga terhubung dengan jaringan para penguasa dan pejabat, kata Timmer. So, apa yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo sekarang? Paham sampai di sini? Salam melek politik.